Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Puspita Dewi Akhirta, NPM 1820066601 dari lokal 6D non-regular, no absensi 09. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kependudukan. Permasalahan kependudukan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara, terutama negara-negara dengan jumlah penduduk muda lebih besar daripada generasi tuanya seperti di Indonesia. Kependudukan merupakan hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan secara harfiah, definisi dari penduduk adalah sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah dalam kurun waktu 6 bulan berturut-turut maupun lebih. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya negara, kepulauan, dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan kependudukan. Ada beberapa masalah kependudukan, yaitu pertama, persebaran penduduk yang tidak merata. Luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan pemerataan penduduknya. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang sangat jarang penduduknya. Jakarta sebagai ibu kota memiliki pertambahan jumlah penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini tidak sebanding dengan kota-kota di wilayah timur yang jumlah penduduknya masih sangat sedikit di beberapa wilayah. Maka dari itu, saat ini pemerintah juga sedang menggalakkan program transmigrasi demi persebaran penduduk yang lebih merata. Kedua, jumlah penduduk yang besar. Menurut hasil riset, Indonesia menduduki urutan keempat negara terbanyak jumlah penduduknya setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin kesejahteraan jumlah penduduk sebanyak ini dengan kondisi ekonomi sebagai negara berkembang. Ketiga, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah sangat banyak ini diperkirakan akan terus bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Pemerintah juga berupaya untuk meminimalisasinya dengan menggalakkan program keluarga berencana. Namun, berita baiknya, jumlah golongan usia produktif juga akan selalu bertambah untuk membantu menggerakkan perekonomian negara. Keempat, kualitas penduduk rendah. Saat ini, Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi kualitas penduduknya. Masyarakat Indonesia menjadi kurang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja. Hal ini berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Selain itu, masyarakat Indonesia menjadi kalah bersaing dengan tenaga asing yang saat ini sudah banyak bekerja di tanah air kita. Kelima, tingginya tingkat ketergantungan. Penduduk yang tidak bekerja disebut penduduk yang tidak produktif. Umumnya, penduduk yang tidak bekerja adalah yang telah berusia lanjut atau masih anak-anak dan remaja yang juga disebut usia non-produktif. Penduduk non-produktif menggantungkan hidupnya pada penduduk produktif. Karena usia non-produktif tinggi, maka tingkat ketergantungannya juga cukup tinggi. Golongan usia produktif menanggung terlalu banyak beban ekonomi dari penduduk usia non-produktif ini. Keenam, kepadatan penduduk. Beberapa kota besar di Indonesia tergolong sangat padat jika dibandingkan dengan luas wilayahnya. Tingginya kepadatan penduduk ini menyebabkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, pemukiman kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Tujuan analisis kependudukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebenarnya sangat luas. Dalam buku perencanaan pembangunan daerah menyebutkan bahwa secara umum beberapa tujuan analisis kependudukan adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui kuantitas dan kondisi penduduk, baik berdasarkan kelompok umur,
jenis kelamin, bahkan kondisi sosioekonomi. Kedua, mengetahui pertumbuhan masa lampau, masa sekarang, serta penurunannya dan penyebarannya dalam suatu wilayah pembangunan. Ketiga, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek pembangunan. Keempat, mencoba memproyeksikan pertumbuhan penduduk dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya serta pengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. Kelima, sebagai bahan pemantauan untuk melakukan pengendalian penduduk agar tidak terjadi ledakan jumlah penduduk yang dapat mempengaruhi kondisi masyarakat secara keseluruhan. Upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan kependudukan yaitu pertama, mengatasi jumlah pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk dengan cara melakukan program keluarga berencana atau KB. Kedua, program pemerataan penyebaran dan kepadatan penduduk dilakukan dengan cara melakukan program transmigrasi dan melakukan pemerataan pembangunan untuk daerah kawasan Indonesia bagian timur. Ketiga, program untuk meningkatkan kesehatan yang rendah dilakukan dengan cara melakukan pembangunan terhadap fasilitas kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan rumah sakit umum daerah. Melakukan pelayanan kesehatan secara gratis untuk penduduk miskin. Melakukan program BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat. Keempat, program untuk meningkatkan pendidikan yang rendah dilakukan dengan cara melakukan penyediaan fasilitas pendidikan yang lengkap dan merata berada di seluruh daerah Indonesia. Membuat sebuah kurikulum satuan pendidikan yang dimana sesuai dengan perkembangan zaman. Meningkatkan kualitas dari pengajar maupun guru dan lembaga pendidikan khususnya milik pemerintah. Melakukan program pelatihan untuk pengajar, guru, dan pencari pekerjaan. Menjadi pelopor pada sebuah riset dan juga penemuan di bidang iptek. Melaksanakan program Kartu Indonesia Pintar. Kelima, program untuk meningkatkan pendapatan yang rendah dilakukan dengan cara menciptakan sebuah perangkat hukum yang dimana akan memberikan jaminan terhadap tumbuh dan berkembangnya sebuah usaha dan juga investasi baik secara PMDN dan juga PMA. Mengoptimalkan peran BUMN dalam bidang perekonomian sehingga dapat melakukan penyerapan tenaga kerja, melakukan penyederhanaan pada bidang birokrasi dalam membangun sebuah izin usaha, melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian. Lembaga pemerintah yang menangani kependudukan yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Sekian penjelasan materi kependudukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.